Halo semuanya, kita ketemu lagi dengan topik dalam bidang aljabar linier, dan ini juga penting untuk matematika, untuk data science ya, khususnya untuk data science. Di sini ada dua topik yang akan kita bahas, yaitu mengenai dekomposisi LU dan dekomposisi Cholesky. Kita mulai dulu dengan yang pertama, yaitu dekomposisi LU. Kalau kita memiliki matriks persegi A, maka kita bisa melakukan faktorisasi A itu menjadi dua matriks L dan U, ya, L dan U, di mana L-nya adalah matriks lower triangular dan U-nya adalah matriks upper triangular. Nah, dekomposisi seperti ini disebut sebagai LU decomposition atau dekomposisi LU. Kadang-kadang kita juga menyebutkannya sebagai faktorisasi LU atau LU factorization terhadap matriks A. Ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan dekomposisi LU untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear ya, dalam bentuk AX sama dengan B. AX sama dengan B ini bisa kita buat menjadi LU X sama dengan B karena A kita dekomposisi menjadi LU ini ya, L kali U. Kemudian kita definisikan satu matriks baru Y ya, Y, di mana Y ini adalah U kali X. Jadi U kali X ini kita substitusi menjadi Y. Kemudian dari situ kita bisa menuliskan ini ya, menuliskan ini menjadi LY sama dengan B. LY sama dengan B, dan kita bisa menyelesaikannya untuk Y. Nah, setelah itu dari persamaan nomor 3 ini, maka kita bisa mencari nilai X ya. Jadi UX sama dengan Y, kita tahu Y-nya, U-nya juga kita ketahui, maka kita bisa mencari X-nya. Kira-kira seperti itu langkah-langkahnya. Nah, ini contohnya. Jadi di sini misalnya kita sudah punya dekomposisi untuk matriks A. Matriks A ini didekomposisi menjadi L dan U ya, L dan U. Matriks lower triangular dan matriks upper triangular. Kemudian kita ingin menyelesaikan sistem persamaan linear AX sama dengan B. AX sama dengan B ini. Jadi B-nya didefinisikan seperti ini. Nah, karena A sama dengan L kali U, maka kita bisa ganti A ini menjadi L kali U. Jadi kita mendapatkan L kali U kali X sama dengan B. L kali U kali X sama dengan B. Kemudian U kali X ya, U kali X bisa kita ganti menjadi satu matriks atau satu vektor baru, yaitu Y ya, di mana komponennya adalah Y1, Y2 dan Y3. Jadi UX sama dengan Y. Sehingga LUX tadi ya, yang ini ya, LUX ini menjadi LY ya. LY sama dengan B. LY sama dengan B seperti ini ya. Nah, karena L-nya merupakan matriks lower triangular, maka kita mudah menyelesaikan untuk mendapatkan Y-nya ya. Jadi di sini karena matriksnya lower triangular, maka kita bisa menggunakan substitusi yang mulai dari Y1-nya sudah ketemu, kemudian menggunakan substitusi untuk mencari Y2 dan kemudian mencari Y3 dengan menggunakan substitusi Y1 dan Y2. Nah, ini adalah hasilnya. Y1-nya 1, Y2-nya 5 dan Y3-nya 2. Di sini menggunakan substitusi bukan substitusi balik ya, bukan back substitution tapi forward substitution, karena kita mendapatkan Y1 dulu, baru kemudian Y2 dan yang terakhir Y3. Kemudian dari situ kita mencari X-nya ya, jadi kita mencari X-nya di sini Y-nya di sini ya, Y-nya ini ya, Y-nya di sini adalah UX ya, UX sama dengan Y. Nah, U-nya sudah diketahui di depan tadi, 131, 013 dan 001.
dikalikan dengan X, hasilnya adalah Y. Y-nya sudah ditemukan juga. Nah, dari sini, karena ini adalah matriks upper triangular, maka kita bisa mendapatkan hasilnya secara mudah dengan menggunakan substitusi balik ya, back substitution. Jadi, yang ketemu pertama kali adalah X3, 2 ya, sama dengan 2. Kemudian dari itu kita akan mendapatkan X2 dan akhirnya kita mendapatkan X1. Jadi pada akhirnya kita mendapatkan X1 adalah 2, X2-nya adalah min 1, dan X3-nya adalah 2. Ya, jadi dari contoh itu, ketika kita sudah tahu A adalah dekomposisi LU ya, artinya kita sudah mengetahui dekomposisinya, maka sebenarnya kita bisa mendapatkan penyelesaiannya dengan hanya satu kali substitusi maju ya, forward substitution, dan satu kali substitusi balik atau backward substitution. Itu asalkan kita sudah mendapatkan LU-nya ya, dekomposisi LU-nya. Tapi kalau belum berarti kita harus mencari dulu gitu ya, dan itu mungkin memerlukan waktu yang lain ya, itu masalah yang lain. Kemudian satu keuntungan atau kelebihan utama ya dari metode ini ya, dibandingkan dengan metode eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan adalah bahwa A ya, itu dipisahkan dari B ya, sehingga kalau misalnya kita harus menyelesaikan beberapa sistem persamaan linier ya, tetapi dengan koefisien matriks koefisien yang sama A ya, artinya di sini B-nya yang banyak gitu ya, ada B1, B2, B3 sampai dengan BK ya, maka ketika kita sudah mendapatkan dekomposisi LU, kita bisa menyelesaikan sistem persamaan linier ini dengan cepat gitu ya. Jadi di sini kita tinggal mengganti B-nya menjadi banyak, menjadi masing-masing ini ya, B1, B2 sampai dengan BK. Kemudian kelemahannya adalah bahwa tidak setiap matriks persegi bisa didapatkan atau diperoleh dekomposisi LU-nya. Ya, jadi tidak semua matriks persegi memiliki dekomposisi LU. Ya, sehingga kalau dekomposisi LU tidak didapatkan, berarti ya kita harus melakukan metode eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan gitu ya, menggunakan konstanta B ya, matriks B yang beberapa matriks B atau beberapa vektor B sekaligus gitu. Jadi eliminasinya kita lakukan terhadap terhadap A, kemudian augmented matriksnya adalah B1, kemudian disambung dengan B2 dan seterusnya sampai dengan BK. Jadi sekaligus nanti kita selesaikan. Ya. Nah, meskipun tidak setiap matriks persegi bisa memiliki dekomposisi LU ya. Jika kita bisa mereduksi suatu matriks persegi menjadi bentuk eselon baris dengan eliminasi Gauss tanpa melakukan pertukaran baris sama sekali, maka A pasti akan memiliki dekomposisi LU. Meskipun itu memang tidak unik nantinya. Jadi bisa memiliki beberapa dekomposisi LU, tidak hanya satu begitu. Jadi syaratnya adalah bahwa ketika bahwa matriks A itu harus bisa ditransformasi menjadi bentuk eselon baris ya, tanpa melakukan pertukaran baris ya, Jadi operasinya hanya operasi perkalian suatu baris dengan suatu skalar atau penambahan suatu baris ke baris yang lain, atau K kali suatu baris ke baris yang lain. Jadi, tidak boleh ada pertukaran baris.
Ya, ini bagaimana jalannya begitu. Jadi ketika kita mendapatkan kita mengubah A menjadi U, sebenarnya kita mengalihkan A itu dengan serangkaian matriks elementer ya, matriks elementer. Matriks elementer adalah matriks ya, asalnya adalah matriks identitas dikenai hanya dengan satu operasi baris elementer. Tapi operasi baris elementer di sini tidak boleh berupa pertukaran baris. Seperti itu. Jadi di sini EK dan seterusnya sampai dengan E1 di sini dikalikan dengan A, hasilnya adalah U. Kemudian matriks elementer memiliki inverse, setiap matriks elementer memiliki inverse. Sehingga kita bisa menuliskan A sebagai ini ya, A sama dengan E1 inverse kali E2 inverse ya, dan seterusnya kali U. Nah, E1 inverse kali E2 inverse sampai dengan EK inverse ini bisa kita ganti, kita substitusi menjadi L. Sehingga di sini A sama dengan L kali U. A sama dengan L kali U. Kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah alasan mengapa kalau A itu bisa direduksi menjadi matriks eselon baris ya. Jadi matriks eselon baris, maka kemudian dia bisa memiliki dekomposisi LU. Nah, ini yang definisi yang pertama tadi ya, A sama dengan LU itu disebut sebagai dekomposisi LU. Kemudian teorema ini adalah teorema yang terkait dengan slide sebelumnya. Jadi jika A adalah matriks persegi yang bisa direduksi menjadi bentuk eselon baris U ya, dengan eliminasi Gauss tanpa melakukan pertukaran baris, maka A bisa difaktorisasi atau bisa didekomposisi menjadi A sama dengan LU, di mana L-nya adalah matriks lower triangular. Nah, ini ilustrasi bagaimana kita melakukan dekomposisi ya. Jadi A-nya misalnya adalah matriks ini ya, matriks 3x3. Nah, kita melakukan operasi baris elementer untuk mereduksi A menjadi bentuk eselon baris ya, yang berupa matriks upper triangular. Dan tidak boleh ada pertukaran baris ya selama perjalanan itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian dilakukan baris yang pertama dikalikan dengan setengah, berarti matriks elementernya seperti ini ya, setengah 00, 010 dan 001, dan inverse-nya adalah yang ini gitu ya. Jadi kalau suatu baris itu dikalikan dengan baris pertama dikalikan dengan setengah, berarti inverse-nya adalah baris pertama itu dikalikan dengan 2 gitu ya, supaya matriksnya kembali menjadi matriks awalnya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah menambahkan 3 kali baris pertama ke baris kedua ya, 3 kali baris pertama ini ditambahkan ke ini ya, maaf, ditambahkan ke baris kedua. Mengapa? Karena kita ingin mengenolkan ini ya, ini kita nolkan supaya menjadi matriks upper triangular. Nah, ini matriks elementernya adalah demikian, 1 0 0 3 1 0 0 0 1. Nah, inverse-nya adalah ini, berarti ini karena menambahkan dengan 3 berarti mengurangi dengan 3 kali. Jadi ini menjadi min 3 1 0. Kemudian yang berikutnya adalah menambahkan 4 kali baris pertama ke baris ketiga. Sama, ini tujuannya adalah supaya ini menjadi 0. Dan matriksnya berarti matriks elementernya adalah seperti ini, min 4 ya, min 4 untuk baris yang ketiga ya. Kemudian inverse-nya adalah ini, berarti karena ini ditambahkan dengan negatif 4, inverse-nya ditambahkan dengan 4 kali ya, positif. Jadi ini adalah inverse dari matriks elementernya. Dan seterusnya kita lakukan hal yang sama
Jadi setiap kali ada operasi baris elementer, kita lihat matriks elementernya, kemudian kita cari matriks inverse-nya, inverse dari matriks elementernya. Ya, sebenarnya hanya ada dua, yaitu penjumlahan suatu baris ke baris yang lainnya, atau perkalian suatu baris. Kalau perkalian suatu baris ini berarti seperti ini ya, ini menggunakan elemen pada diagonal utama. Sedangkan kalau perkalian seperti ini, maka kita menggunakan baris-baris yang lain, elemen selain diagonal pada diagonal utama. Nah, dari situ maka akan kita dapatkan rangkaian dari inverse matrix elementer. Jadi ini dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Sehingga L-nya kita dapatkan mengalihkan semua inverse dari matriks elementer ini, inverse dari matriks elementer ya, jadi menjadi seperti ini. Dari situ kita dapatkan dekomposisi LU-nya dari A. Ini adalah A-nya, kemudian ini U-nya yang dihasilkan yang terakhir tadi, dan ini adalah L yang kita hitung dari perkalian inverse dari matriks elementernya. Nah, sebenarnya ada cara yang mungkin lebih sederhana ya, daripada kita mencari setiap inverse dari matriks elementer, yaitu dengan menggunakan prosedur ini. Nah, jadi kita melakukan reduksi yang pertama ya, langkah pertama kita melakukan reduksi A menjadi bentuk epsilon baris, tapi merupakan matriks upper triangular dengan menggunakan eliminasi Gauss ya, tanpa melakukan pertukaran baris. Kemudian kita harus mengidentifikasi, mencatat perkalian yang dilakukan ya, ketika kita membuat leading one ya, dan juga ketika kita melakukan atau membuat suatu elemen yang berada di bawah diagonal utama itu menjadi 0. Itu harus kita catat. Kemudian untuk setiap posisi yang sejalan dengan diagonal utama L, kita meletakkan kebalikan dari pengali tadi, pada leading one. Jadi yang pada diagonal utama, kalau misalnya itu dikalikan 7, maka yang kita lakukan adalah mengalihkan 1/7. Gitu. Kemudian untuk posisi-posisi yang di bawah diagonal utama pada L, kita meletakkan negatif dari pengali tadi. Jadi kalau bukan di diagonal utama, jadi di bawah diagonal utama, maka yang kita lakukan adalah meletakkan negatifnya. Tapi kalau diagonal utama, yang kita letakkan adalah kebalikan. Nah, dari situ kita mendapatkan L dan U-nya. Ini contohnya. Jadi yang matriks A seperti ini. Untuk yang L-nya kurang lebih nanti bentuknya demikian, 0, 0 ya. Di atas diagonal utama 0 semua, karena ini adalah matriks lower triangular. Kemudian untuk yang operasi baris yang pertama yang kita lakukan adalah mengalihkan baris pertama ini dengan 1/6 supaya ini menjadi 1. Nah, karena ini dilakukan untuk membuat ini menjadi leading one, maka kita meletakkan kebalikan dari 1/6 ini pada baris pertama. Maksudnya pada A11 begitu, pada L11 di sini. Jadi 6 di sini, kebalikannya adalah 6, jadi ini kita letakkan 6 di sini.
Kemudian setelah itu kita mengenolkan yang di bawahnya ini ya, mengenolkan ini. Mengenolkan ini berarti menambahkan min 9 kali baris pertama ke baris yang kedua. Nah, ini berarti pengalinya adalah min 9. Nah, artinya untuk posisi ini, karena ini ada di sini ya, maka kita cari lawan dari min 9. Ini di bawah diagonal utama. Kalau kita cari lawan dari 9 adalah min 9 adalah 9. Kemudian yang ini juga demikian, ini pengalinya adalah min 3, supaya ini menjadi 0. Nah, ini lawannya adalah 3. Kemudian untuk leading one yang kedua, jadi U, ini nanti menjadi U22 ya. U22 ini harus dikalikan dengan setengah supaya dia menjadi 1. Nah, ini berarti kita mencari lawan, kebalikan dari setengah, yaitu 2. Jadi di posisi ini adalah 2. Kemudian ini supaya menjadi 0 ya, berarti ditambahkan dengan min 8 kali baris yang kedua. Jadi ini menjadi pengalinya adalah min 8. Nah, ini berarti lawan dari min 8 adalah 8. Dan yang terakhir di sini ini sebenarnya sudah jadi ya, sudah menjadi upload matriks upper triangular. Nah, ini berarti hanya dikalikan 1 gitu, sehingga pengalinya adalah 1, kebalikannya adalah 1. Nah, dari sini sudah kita dapatkan U adalah ini ya, ada hasil dari eliminasi Gauss, dan L-nya adalah ini ya, hasil dari mengidentifikasi pengali tadi ya, mengidentifikasi pengali dan meletakkan kebalikan atau lawan dari pengali tadi sesuai dengan posisinya. Seperti itu. Jadi A-nya menjadi didekomposisi menjadi L dan U seperti ini. Ya, saya kira ini lebih cepat ya daripada yang pertama tadi. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, dekomposisi LU tidak unik. Jadi bisa saja kita mendapatkan dua atau lebih dekomposisi LU untuk suatu matriks yang sama. Nah, ini contohnya. Jadi kalau ini misalnya LU adalah seperti ini ya, L-nya ini, LU-nya ini, maka kita sebenarnya bisa menguraikan L ini menjadi demikian. Jadi ini dikalikan dengan ini ya. Jadi ini berarti diagonal utamanya ada di matriks diagonal yang tengah. Jadi kalau kita geser, artinya kita tidak mengalihkan matriks pertama dengan kedua, tapi kita mengalihkan matriks kedua dengan ketiga. Nah, ini sebenarnya juga masih sama-sama matriks L dan matriks U. Ini adalah matriks lower triangular, ini matriks upper triangular. Meskipun keduanya meskipun ini tidak sama dengan yang ini. Jadi yang ini adalah matriks lower triangular juga, tetapi tidak sama dengan matriks lower triangular yang ini. Demikian juga yang ini. Ini matriks upper triangular juga, tapi tidak sama dengan ini. Tapi keduanya merupakan dekomposisi dari matriks A, dekomposisi LU dari matriks A. Ya. Saya kira itu ya mengenai dekomposisi LU. Kemudian dekomposisi yang lain adalah dekomposisi Cholesky. Ya. Ini merupakan faktorisasi matriks A juga ya, tetapi di sini matriks A-nya memiliki requirement yang tidak mungkin yang tidak loose dari dekomposisi LU ya. Jadi A-nya lebih spesifik di sini. Kita akan lihat. Sebelumnya kita melihat pengertian matriks simetrik dan positif definitnya. Simetrik, positif, definite. Nah, di sini ada untuk semua X di sini adalah vektor, ya, bukan vektor 0. Kemudian X transpose kali A kali X lebih dari 0. X transpose kali A kali X lebih dari 0. Ya. Di sini A-nya merupakan matriks simetris. Ya, matriks simetris. Nah, kalau A memenuhi matriks, memenuhi persamaan ini 3-11, maka dia disebut sebagai matriks simetris dan positif definite. Ini syaratnya adalah ini lebih dari 0. Jadi bukan
lebih dari 0 gitu ya. X transpose kali A kali X ini harus lebih dari 0. Tidak boleh sama dengan atau kurang dari 0. Jadi kalau itu dipenuhi, maka A merupakan matriks simetris positif definite. Positif ya, ada positifnya di sini, lebih dari 0. Atau disebut juga positif definite. Kalau misalnya dia lebih dari sama dengan, artinya di sini ada sama dengannya, maka A disebut sebagai simetris ya, positif semi definite. Jadi bedanya hanya di sini, definite dan semi definite. Nah, kalau yang pasti lebih dari itu definite, kalau bisa juga sama dengan maka menjadi semi definite. Nah, ini contoh dua matriks A1 dan A2. Nah, A1 di sini misalnya kita melakukan perkalian X transpose kali A1 kali X ya. Di sini karena A-nya adalah 2 kali 2, maka vektor X-nya itu berarti memiliki dua komponen ya, X1 dan X2. Nah, berarti seperti ini perkaliannya X1 X2 kali matriks A dikalikan lagi dengan vektor X1 X2. Di sini X yang depan ini merupakan transpose dari X, dari vektor X yang di belakang. Ini kalau kita kalikan, maka hasilnya menjadi seperti ini. 9x1 kuadrat ditambah 12x1 x2 ditambah 5x2 kuadrat. Nah, karena ini semuanya positif ya, semuanya positif. Nah, ini kalau kita uraikan lagi, maka pasti nilainya lebih dari 0 ya. 3x1 ditambah 2x2 kuadrat ditambah x2 kuadrat nih. Asalkan tadi x-nya bukan 0 ya, x-nya bukan 0. Jadi x-nya bukan vektor 0 di sini. Jadi kalau itu dilakukan, maka kalau itu terjadi, maka itu lebih dari 0. Ini karena bisa kita lihat ya, ini kan 3x1 ditambah 2x2 kemudian dikuadratkan. Karena ini dikuadratkan, maka ini pasti positif ya. Kemudian x2 ini juga dikuadratkan menjadi positif. Nah, sementara untuk A2, jika kita lakukan hal yang sama, maka hasilnya adalah ini. 9x1 kuadrat ditambah 12x1 x2 ditambah 3x2 kuadrat. Nah, hasilnya adalah 3x1 ditambah 2x2 kuadrat. Nah, ini positif. Tapi di sini ada dikurangi x2 kuadrat. Nah, untuk yang seperti ini, maka hasilnya bisa saja kurang dari 0. Sehingga A2 di sini simetris, tapi tidak positif definite. Sementara A1 simetris dan positif definite. Dekomposisi Cholesky atau faktorisasi Cholesky itu memiliki pengertian seperti ini. Jadi A di sini harus simetris dan positif definite. Nah, jika A memenuhi itu, maka A bisa difaktorisasi menjadi perkalian dua matriks lower triangle. Sebenarnya bukan dua matriks ya, tapi didekomposisi menjadi L dan L transpose. Nah, artinya sebenarnya hanya satu matriks, yaitu L yang merupakan matriks lower triangular. Matriks lower triangular dengan elemen-elemen diagonalnya positif semua ini. Ya, jadi A bisa didekomposisi menjadi L kali L transpose. L kali L transpose. Nah, ini disebut sebagai faktor Cholesky dari A. Jadi L ini merupakan faktor Cholesky dari A dan L-nya unik, ya, hanya ada satu, tidak ada yang lainnya. Ya. Tapi ingat bahwa A-nya harus matriks simetris dan positif definite. Ya, ini sekedar ilustrasi ya bagaimana kita melakukan faktorisasi Cholesky. Misalnya kita punya matriks positif definite simetris A 3 kali 3 ordernya. Kemudian
kita ingin mendapatkan A sama dengan L kali L transpose, maka kita bisa melakukan faktorisasi A menjadi ini L dan L transpose. Nah, ini L-nya, di sini lower triangular, kemudian transposnya itu menjadi upper triangular. Bisa kita lihat di sini ini L11 ya, kemudian ini L21. Artinya ini kolom pertama menjadi baris pertama, gitu ya. Kolom kedua menjadi baris kedua, kolom ketiga menjadi baris ketiga. Kemudian kalau kita kalikan maka menjadi demikian. Ini L11 kuadrat, kemudian yang ini menjadi elemen ini menjadi L21 kali L11. Ya, kita mengalihkan ini dengan ini. Kemudian ini L31 kali L11. Ini saya kira sama ya ini ya. Ini dengan ini sama. Ya, A memang harus simetris kan. Jadi diagonal utamanya itu menjadi cermin ya. Jadi cermin. Ini elemen ini sama dengan elemen ini sama dengan elemen ini sama dengan ini. Nah, kalau kita ingin mendapatkan komponen-komponen L-nya, ya, maka dari slide sebelumnya tadi kita bisa dapatkan ya, L11-nya adalah akar dari A11. A11 ini adalah elemen pada matriks asalnya, matriks A. Ya, L11 adalah elemen pada matriks lower triangular L. Kemudian L22-nya adalah seperti ini, ya, akar dari A22 dikurangi L21 kuadrat. Bisa dilihat dari matriks sebelumnya, itu hubungan antara A22 dengan L22 dan L21 dan L33 seperti ini. Kemudian untuk elemen-elemen yang di bawah diagonal utama, maka bisa kita lihat kira-kira seperti ini. L21 adalah 1 per L11 A21, L31 adalah 1 per L11 A31, dan L32 adalah 1 per L22 kali A32 min L31 kali L21. Kurang lebih seperti itu ya hubungan antara matriks elemen-elemen pada matriks A yang di sini adalah A di sini ya, A31, A21 dan seterusnya dengan elemen-elemen pada matriks L-nya disimbolkan dengan LIJ di sini. Secara umum seperti ini sebenarnya. Jadi kalau L-nya adalah demikian, maka LKK, di mana LKK berarti elemen pada diagonal utama ini, misalnya dari 1 sampai dengan N, itu adalah akar dari AKK dikurangi sigma J dari 1 sampai dengan K-1 LKJ kuadrat. Ya. Jadi ini J-nya berjalan ya, dari 1 sampai dengan K-1. Kemudian untuk LKI ini berarti elemen-elemen di bawah diagonal utama itu adalah 1 per LII dikalikan dengan AKI dikurangi dengan sigma J dari 1 sampai dengan I-1 ya, LIJ kali LKJ. Kira-kira seperti itu. Jadi rumusnya secara umum demikian. Tapi mungkin ini agak masih terlalu umum gitu ya, terlalu sulit untuk dipahami. Nah, kita memiliki algoritmanya. Algoritmanya adalah seperti ini. Jadi yang pertama kita lakukan partisi matriks A ya, L kali L transpose sebagai demikian. Jadi di sini kita membagi matriks itu menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama isinya adalah hanya elemen satu-satu ya. Kemudian bagian yang kedua yang sebelah kanan ini sebenarnya adalah transpose dari yang bawah ini. Nah, ini sebenarnya matriks ya, matriks. Ini submatriks gitu lah ya, submatriks, dan ini transposnya. Kemudian sisanya ini adalah submatriks A22. Nah, ini bisa kita dekomposisi menjadi demikian. Jadi ini L11, kemudian ini 0, kemudian ini L21. Sekali lagi ini adalah submatriks
dan ini juga submatriks. Yang sebelah kanan ini L11, L21 transpose, ya, jadi transpose dari ini, kemudian ini 0, dan yang sebelah kanannya adalah L22 transpose, jadi transpose dari ini. Ya, karena ini sebenarnya transpose namanya. Ini adalah transpose dari ini. Kemudian ya secara keseluruhan hasilnya demikian. Kalau kita kalikan L11 kuadrat, L11 L21 transpose, L11 L21, kemudian ini L21 L21 transpose ditambah L22 L22 transpose. Nah, untuk L11 maka ini L11 adalah akar dari A11. Sementara untuk L21 itu adalah 1 per L11, jadi L11 didapatkan dari ini, dikalikan dengan A21. A21 yang ini menjadi L21. Transposnya kan tinggal mencari transpos dari ini ya nanti. Kemudian untuk L22, jadi bagian yang ini didapatkan dari A22 yang ini ya, submatriks yang ini, dikurangi dengan L21 kali L21 transpose. Jadi kalau kita sudah mendapatkan ini, maka kita mengalihkannya dengan transposnya ya, untuk mendapatkan pengurang dari A22. Kira-kira seperti itu. Dan ini adalah hasilnya L22 kali L22 transpose. Oke, nah dari situ ini contohnya. Misalnya kita punya matriks A, kita lakukan partisi dulu ya. Partisinya berarti di sini ya. Di sini adalah partisinya, ini A11, halaman A11. Kemudian ini adalah yang sebelah sini adalah yang sebelah sini adalah L21 ya. Ini adalah transposnya, transpos dari L21, dan ini adalah A22. Nah, kita komposisi menjadi demikian. Jadi dikomposisi menjadi matriks ini dan ini. Nah, untuk untuk L11 itu adalah akar dari A11. Jadi ini kalau ini 25 berarti ini menjadi 5. Ya. Kemudian untuk A21 ya, tadi kita lihat dari dari slide sebelumnya ini ya, A21. Di L21 adalah 1 per L11 kali A21. Jadi 1 atau A21 dibagi dengan L11 gitu ya. L11-nya tadi 5 tadi ya. 5 dikalikan dengan matriks A21-nya. Jadi berarti di sini kalau kita lihat ini adalah ya 1/5 karena ini 5, 1/5 kali A21. Ingat, A21-nya adalah ini. Jadi kita bagi sekali lagi jadi 4 bagian. Ini adalah A11, kemudian ini A21. Ini transpos dari A21. Jadi berarti ini 1/5 kali 15, 3, 1/5 kali 5 adalah 1. Sehingga yang di sini ini adalah transposnya. Transposnya adalah ini ya, ini 3-1, ini 3-1. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang bagian yang berikutnya, nah ini yang mungkin agak banyak, untuk mendapatkan L22 ini ya, L22, maka kita mengurangkan A22 ini dikurangi dengan L21 dikalikan dengan L21 transpose. Jadi ini dikalikan dulu ya, dikalikan dulu, kemudian hasilnya dipakai untuk mengurangi A22. Nah, itu nanti akan mendapatkan L22 kali L22 transpose. Jadi kita mendapatkan ini nanti dari hasil yang ini ya. Ini kita dapatkan dari hasil yang ini. Tapi untuk yang ini sendiri, yang A22 sendiri, itu harus kita jumlahkan ya hasil ini dengan L21 kali L21 transpose. Jadi memang agak panjang ini yang
L22-nya. Untuk mendapatkan L22 lumayan agak panjang di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah A22-nya, ya. A22 dikurangi dengan yang ini ya. Ini L21 ini adalah transposnya dikurangi. Nah, itu nanti akan menjadi ini ya, 93310. 93310. Itu hasilnya. Itu nanti didekomposisi menjadi 2 ini. Ya. Nah, kemudian untuk yang terakhir, kolom yang ketiga, 10 dikurangi 1 itu menjadi L33 kuadrat, sehingga L33-nya sama dengan 3. Sehingga pada akhirnya kita mendapatkan matriks, dekomposisi matriksnya adalah seperti ini. Jadi yang ini ya, ini 31 kita dapatkan dari sebelah sini, dari ini. Kemudian ya, untuk kolom yang terakhir, yang ini maksudnya, kita menghitungnya menggunakan ini 10 dikurangi 1. Jadi ini sebenarnya menggunakan yang ini, menggunakan aturan yang ini. Jadi L21 kali L21 transpose ditambah L22 kali L22 transpose untuk mendapatkan bagian yang terakhir tadi. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Dari sisi perhitungan, sebenarnya ini perhitungan secara manual, tetapi untuk algoritmisnya, artinya untuk implementasi, sudah banyak sekali ya library untuk melakukan perhitungan seperti ini. Ini hanya penjelasan secara manualnya, gitu, mengapa didapatkan L dan U di sini. Ya, ini sumber dari materinya adalah 2 buku, dari buku Howard Anton Elementary Linear Algebra, dan dari buku Desenroth dan Faisal serta Ong Mathematics for Machine Learning. Ya, saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan dekomposisi, 2 dekomposisi yaitu LU dan Cholesky. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan bertemu lagi dengan topik yang lain. Terima kasih banyak.